Pagi itu, matahari terbit dengan warna merah keemasan, seolah ikut menyambut pelayaran besar yang akan dicatat sejarah. Di pelabuhan kerajaan Tanjung Pusaka, lancang kuning berdiri megah di atas air, tubuhnya memantulkan cahaya seperti emas cair. Layarnya yang kuning berkibar perlahan, menangkap hembusan angin pertama hari itu. Rakyat berkumpul di sepanjang pantai. Tua muda, lelaki perempuan, semuanya hadir. Bagi mereka, lancang kuning bukan sekadar perahu. Ia adalah wajah marwah negeri, kebanggaan yang akan mengarungi lautan membawa nama Melayu. Di atas geladak, berdiri seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun. Tubuhnya tegap, sorot matanya tajam. Dialah Laksamana Muda Panglima Arya Lautan, orang yang dipilih Sultan untuk memimpin pelayaran perdana. Arya Lautan dikenal sebagai hulu balang cerdas dan pemberani. Ia pernah menundukkan perompak di perairan selatan dan mengamankan jalur dagang kerajaan. Namun keberanian itu juga menyimpan bara yang berbahaya, ambisi dan rasa tak terkalahkan. Sultan Mahkota Alam Shah naik ke geladak, menatap wajah para awak satu persatu. Ingatlah, titahnya, laut tidak tunduk pada manusia. Manusialah yang harus tahu diri di hadapan laut. Semua awak menunduk hormat. Namun di balik sikap patuh itu, beberapa hati telah mulai mengeras oleh rasa bangga yang berlebihan. Doa yang terbagi. Sebelum berangkat, dilakukan upacara doa terakhir. Pawang laut, Datuk Pawang Sembah Ombak, mengelilingi perahu sambil melantunkan mantra lama. Ampun laut, ampun angin, kami berlayar dengan niat yang satu, tidak melawan, tidak menantang, hanya menumpang jalanmu. Sebagian awak mengikuti dengan khusyuk, namun ada pula yang berbisik-bisik, tersenyum sinis. Perahu sekuat ini, apa yang perlu ditakuti? Gumam seorang awak muda. Awang Sura, si tukang tua, mendengar bisikan itu, wajahnya mengeras. Ia mendekati Laksamana Arya Lautan dan berkata lirih, Panglima, perahu ini kuat, tetapi hati manusia lebih rapuh daripada kayu. Arya Lautan tersenyum tipis. Datuk terlalu khawatir. Kita hidup di zaman baru. Laut harus tahu siapa yang menguasainya. Kalimat itu meluncur ringan, tetapi maknanya berat, terlalu berat untuk tidak didengar oleh alam. Lancang kuning menggapai cakrawala. Tali dilepas, dayung diangkat, layar dikembangkan penuh. Sorak-sorai rakyat membahana saat lancang kuning bergerak menjauh dari dermaga. Perlahan, lalu semakin cepat, membelah air dengan anggun. Dari kejauhan, perahu itu tampak seperti burung raksasa berwarna emas yang terbang rendah di atas laut. Hari-hari pertama pelayaran berlangsung indah. Angin bersahabat, ombak ramah. Burung camar mengikuti dari atas, seakan mengiringi perjalanan. Para awak mulai larut dalam kebanggaan. Kita akan dikenal hingga negeri seberang. Tak ada perahu lain yang menandingi ini. Syair-syair pujian dinyanyikan, gelak tawa mengisi geladak. Sedikit demi sedikit, rasa hormat berubah menjadi kesombongan. Pertanda yang diabaikan. Pada malam ketujuh, langit berubah. Bulan yang biasanya terang, kini tertutup kabut tipis. Angin berhenti sejenak, membuat laut terasa ganjil, terlalu tenang, terlalu diam. Datuk Pawang mendekati Laksamana. Panglima, katanya dengan suara bergetar, laut sedang memberi tanda. Kita sebaiknya menurunkan layar dan berdoa. Arya Lautan memandang ke sekeliling. Tenang saja Datuk, ini hanya perubahan angin biasa. Tak lama kemudian, seekor burung laut terbang rendah, melintasi haluan, lalu jatuh ke air. Awang Sura yang melihatnya langsung memejamkan mata. Itu tanda buruk, gumamnya. Namun lagi-lagi peringatan itu ditertawakan. Orang tua selalu melihat bayangan sebagai bahaya, kata seorang awak. Malam itu, pantang larang pertama dilanggar. Kata-kata kotor dan sombong diucapkan di atas perahu. Kesombongan menjadi kebiasaan. Hari berganti hari, lancang kuning singgah di beberapa pelabuhan kecil. Dimanapun mereka berlabuh, perahu itu selalu menjadi pusat perhatian. Orang-orang kagum, para saudagar terpesona. Pujian mengalir seperti air pasang. Arya Lautan mulai menikmati sanjungan itu. Ia berdiri di haluan dengan dada dipusungkan. Katakan pada negerimu, ujarnya pada orang-orang pelabuhan. Inilah lancang kuning, penguasa laut. Kata-kata itu terdengar megah bagi manusia, tetapi terdengar menantang bagi laut.
Datuk Pawang dan Awang Sura semakin sering berdiam diri. Mereka merasakan sesuatu yang tidak kasat mata, seperti tali tak terlihat yang perlahan mengikat perahu. Malam pelanggaran terbesar. Suatu malam ketika angin kembali tenang, beberapa awak mengadakan pesta kecil di Keladak. Mereka minum, tertawa, dan menyanyi keras. Salah seorang awak dalam mabuknya berkata lantang, "Kalau perahu ini Belum sempat kata itu selesai, angin tiba-tiba bertiup kencang, memadamkan obor-obor di Geladak. Semua terdiam. Datuk Pawang berteriak, "Jangan sebut kata itu, kalian melanggar pantang larang." Namun nasi telah menjadi bubur. Kata terlarang itu telah meluncur ke udara, dan laut telah mendengarnya. Langit mulai menutup wajah. Awan hitam muncul dari arah barat, angin berubah kasar. Ombak yang tadinya jinak mulai meninggi. Awang Sura berpegangan pada tiang layar, wajahnya pucat. "Bukan kayu yang retak," katanya lirih, "tapi hubungan kita dengan laut." Arya lautan mulai merasakan kegelisahan, namun egonya masih bertahan. "Kita hadapi saja," perintahnya. "Lancang kuning tidak akan kalah oleh badai." Kata-kata itu menjadi titik balik, saat manusia secara terang-terangan menantang alam. Menuju malam penentuan. Petir menyambar di kejauhan. Guntur menggelegar seperti suara kemarahan yang lama ditahan. Lancang kuning terus melaju. Layarnya masih terkembang, meski angin semakin liar. Datuk Pawang berlutut, membaca doa dengan air mata mengalir. "Ampunilah kami," bisiknya. "Kami lupa diri." Namun laut tidak serta-merta memaafkan. Ia menunggu. Dan ketika waktunya tiba, ia akan mengajarkan satu pelajaran yang tak akan pernah dilupakan.